Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam. Gimana, Pak? Teri- Terima kasih, Bu, sudah meluangkan waktu untuk saya. Ada yang ingin saya bicarakan, Bu. Oh, iya ya, Pak. Oke, Pak, silakan. Apa, Pak, yang ingin dibicarakan dengan saya, Pak? Jadi ceritanya begini, Bu. Kondisi di tempat saya sekarang ini kan kondisinya boleh dibilang tidak menentu karena Hmm, ada efek dari pembangunan dan perbaikan jalan poros yang menghubungkan jalan lintas timur Sumatera dengan Pitu Palamukibang. Nah, ini mm-mm. berdampak kepada beberapa siswa siswa di kelas saya yang tinggal di seputar ruas jalan tersebut. Jadi dampaknya adalah karena pembangunan jalan itu belum usai, jadi ketika hujan itu luar biasa becek, Bu, sangat berbahaya dan Ya, Pak. apabila kondisinya pada saat sekarang ini panas, luar biasa berdebunya. Nah, ini menjadi alasan gitu. Jadi alasan karena debu ini mengganggu jarak pandang serta mengganggu Hmm, pernapasan gitu. Hal ini menyebabkan beberapa siswa saya ini tidak bisa berangkat sekolah secara aktif dan akhirnya di rumah pun mereka tidak belajar begitu. Nah, seperti itu, Bu, yang ingin saya bicarakan dengan Ibu oh, saya. oh, gitu ya, Pak ya. Jadi murid-murid Bapak ini enggan belajar di sekolah gitu ya, Pak, karena terkendala jalan tadi, gitu ya, Pak. Selain itu ada lagi tidak, Iya, Pak? iya, iya. Ya benar, Bu. Jadi itu jadi alasan begitu, Bu. Jadi Hmm, beberapa, Bu, ada sekitar 10-an anak yang tinggal di sekitar ruas jalan yang diperbaiki itu. Jadi saya mencoba begitu, Bu. Keinginan saya yang ingin saya bicarakan ini eh, mencoba untuk beberapa anak itu untuk pembelajaran daring. Tetapi hmm, sepertinya masih kurang efektif, Bu, karena ada beberapa kendala seperti eh, tidak merata mereka punya HP yang mendukung, kemudian sinyal dan juga kuota. Nah, hal ini menyebabkan motivasi belajar siswa saya ini jadi menurun, Bu. gitu ya, Pak ya. Nah, jadi singkatnya ya Pak ya, dalam obrolan kali ini Pak, eh, apa sih Pak yang ingin Bapak dapatkan gitu Pak? Jadi ini, Bu, saya ingin murid-murid saya yang terkena dampak pembangunan jalan tersebut itu memiliki motivasi belajar yang tetap tinggi meskipun Hmm, terkendala adanya pembangunan jalan tersebut yang memang belum usai. Mereka bisa tetap belajar meskipun tidak datang ke sekolah, begitu, Bu. oh, oke oke Pak. Jadi supaya murid Bapak ini tetap belajar, meskipun belajarnya di rumah gitu ya Pak ya? Iya, Bu, betul, betul itu maksud saya. Jadi Hmm, satu supaya motivasi belajar mereka tinggi, supaya dapat mengerjakan dan mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru, eh, dan jangan sampai tingkat kehadiran dan pemahaman akan materi pelajaran ini menjadi tertinggal dari murid yang lainnya hmm, saat mereka ini sudah bisa melakukan pembelajaran normal atau tatap muka begitu, Bu. oke. Oh ya Pak, nah kalau dari pengamatannya Bapak ini, murid yang dikatakan memiliki motivasi belajar itu yang seperti apa sih Pak? Ya, murid yang dikatakan motivasi belajarnya tinggi gitu ya secara daring itu apabila mereka aktif, Bu, merespon di grup WhatsApp misalnya yang kita buat nanti, baik bertanya maupun mengerjakan tugas yang diberikan begitu, Bu. Oke. Jadi aktif, kemudian sering bertanya, kerjakan tugas, Hmm, gitu ya Pak ya. Terus selain ya. itu apa lagi Pak? Ya, apalagi ya, mungkin ini, Bu, satu lagi, mereka memiliki catatan materi pelajaran, Bu, di bukunya itu. Karena ini Oh, penting juga, Bu. iya iya iya. Oke. Nah jadi ada 4 ya Pak ya. Kalau saya rangkum tadi Ya, aktif, kemudian bertanya, mengajukan, iya betul. mengerjakan tugas, mencatat materi. Yang idealnya seperti itu gitu ya Pak ya. Nah, kalau Iya, yang iya. idealnya itu ada di angka 10, sekarang murid Pak Nyoman ini Hmm. yang belajar daring kalau dari angka satu sampai 10 ini berada di angka berapa, Pak? Dalam pencapaian motivasi belajar itu tadi. Ya, sebenarnya beragam, Bu. Ada sih yang tinggi, ada yang rendah, tapi kalau
secara rata-rata gitu perkiraan saya itu masih ada di angka 5 Bu. Kadang ya masih bingung sih, tapi sepertinya di angka 5 Bu, begitu Bu. Jadi posisinya ada di angka 5 gitu ya, Pak. Nah, menurut Bapak Iya, nih, iya. apa kendalanya, Pak? Kok bisa Bapak sebut di angka 5? Ya ada beberapa faktor Bu, seperti keluarga dan lingkungan juga Hmm, punya pengaruh di samping memang tidak merata punya HP, kemudian sinyal maupun kuota data gitu Bu ya. Jadi saya kira daya dukung keluarga dan lingkungan juga Bu. lingkungan. Waduh, banyak juga ya, Pak ya tantangannya. Ya, jadi Bapak sendiri kalau Ya, di angka 10 sepertinya memang agak berat dan agak susah ya, Pak ya. Nah, kalau ya. Pak Nyoman ingin lihat murid-muridnya berada di level berapa, Pak, menurut Bapak? Untuk motivasi belajar Kalau yang tadi. dengan ya kalau motivasi belajar tadi, kalau dengan kondisi yang seperti ini ya Bu ya, Mm-mm. saya tidak muluk-muluk sih, kayaknya saya ingin di posisi angka 7 Bu, itu bagi saya sudah baik Bu. Angka 7 ya, Pak ya. Apa Ya, sih, Pak, yang bisa Bapak lakukan untuk mencapai angka 7 tadi, Pak? ya ini yang sedang saya pikirkan Bu. Jadi saya minta Ibu juga ikut nanti membantu gitu ya, ini sedang saya Oke. pikirkan. Iya, iya, Pak, ya, Pak. Nah, jadi kalau dari pengamatan Bapak, rencana murid-murid Bapak ini ingin diperlakukan seperti apa saat belajar daring nanti? Nah, supaya termotivasi gitu, Pak, belajar secara aktif, Mhm. mencatat, terus mengerjakan tugas gitu. Ya sebenarnya salah satunya ya Bu ya, itu ada guru yang mendampingi saat mereka belajar. Karena Hmm, di HP itu tentu kan banyak konten-konten yang beragam Bu ya. Jadi betul. ini karena ini anak-anak baru menginjak remaja, sepertinya ya dalam pembelajaran daring saya khawatir justru banyak konten yang lain nanti dilihat. Jadi di samping guru pendamping yang akan membimbing juga mereka bisa berkelompok Bu supaya yang tidak punya HP bisa bergabung gitu. Jadi kita tempatkan di satu tempat misalnya begitu Bu. Oke, jadi perlu guru pendamping dan mungkin tempat ya, Pak ya. Ya, Oke. ya Bu. Jadi guru pendamping ini kan Hmm, punya tugas kalau menurut saya menemani belajar murid yang tidak bisa datang ke bisa datang ke sekolah sekolah. itu sehingga lebih meyakinkan gitu, lebih menguatkan kepada motivasi anak-anak tersebut. Kemudian dikumpulkan di salah satu tempat, bisa saja tempat ini di tempat satu rumah yang memang di sana keadaan sinyal ataupun sinyal dan Jaringan baik jaringan gitu itu ya. lebih mendukung begitu. Begitu Bu. Hmm, oke. Nah, kemungkinan yang bisa dilakukan dalam waktu dekat ini yang mana, Pak? Yang paling akan mungkin begitu saya lakukan Hmm, adalah mengumpulkan guru-guru Bu, untuk berkoordinasi dulu dan membahas guru pendamping belajar untuk oke. khusus murid yang belajar daring atau belajar jarak jauh. Oke, mengumpulkan guru dan berkoordinasi ya, Pak ya. Nah, selain itu Ya, ada lagi nggak, Pak? eh, Dari muridnya, Pak mungkin. satu lagi Bu, Mm-mm. selain itu ya satu lagi mengelompokkan murid yang terdapat pembangunan jalan ini sesuai zonasi Bu, karena Oh, soal mereka rumahnya zonasi. juga lumayan berjauhan sepanjang ruas jalan itu kan begitu panjang sampai di sekolah. Jadi sambil menghubungi ya perangkat desa setempat lah yang bisa mendukung kegiatan ini. Kira-kira kapan, Pak, hal tersebut mau dilakukan sama oleh Bapak? Secepatnya Ibu dalam minggu ini atau minggu depan ini Ya, sudah harus secepatnya saya ya. lakukan. Oke. Kira-kira dari guru ada nggak, Pak, yang bisa membantu Bapak gitu supaya pekerjaan Bapak itu lebih ringan gitu, Pak? Eh, yang pertama ya tentu yang paling dekat dengan murid ya para guru kelas begitu Guru ya. Guru kelas, ya. kelas, guru kelas lain yang kebetulan mungkin berdekatan gitu dengan salah satu siswa disebut Mm, mm, begitu. mm, mm.
Oke, Pak. Jadi ini kita sudah di penghujung coaching ini, Pak. Jadi apa, Pak, yang Bapak dapatkan dari obrolan ini? Ya banyak Bu, jadi sangat clear. Jadi dengan obrolan ini yang pertama saya dapatkan pencerahan dari Bu Nisa yang Ya. begitu mendukung rencana saya. Kemudian yang tadinya saya sempat kebingungan itu mau berbuat apa supaya murid-murid saya yang terkena dampak pembangunan jalan itu masih memiliki semangat belajar gitu, meskipun belajar jarak jauh dengan cara berkelompok dan menugaskan guru pendamping. Jadi itu Bu. Jadi Oke, gitu, Pak. banyak pencerahan dari Ibu. Oke, ya, Pak. Nah, jadi kalau gitu, kita nanti ketemu lagi minggu depan ya, Pak ya. Nah, saya Ya. ingin mendengar cerita baik dari Bapak nih, Pak. Setelah Bapak koordinasi, kemudian kerjasama dengan rekan sejawat di sekolah ya, Pak ya. Iya Bu, terima kasih dan siap. Saya siap nanti ketemu minggu depan. Saya akan Hmm. cerita mungkin cerita yang lain hasil dari apa yang kita perbincangkan hari ini. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama, Pak. Tetap semangat ya, Pak. Iya, kembali.